ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Marsandi. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Unit kerja saya di KPP Balikpapan. Saya dari angkatan 19 kelompok 1. Kali ini saya selamat datang di podcast Teladan ASN Berakhlak. Podcast ini menghadirkan sosok figur ASN inspiratif yang konsisten menanamkan nilai berakhlak dalam tugas sehari-harinya, khususnya di dunia SAR, Search and Rescue. Hari ini kita kedatangan senior saya, yaitu Bapak Hafiz M. Abdullah, yang akan berbagi pengalaman dan dari kisah inspiratif. Mari kita langsung sapa. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mas Bagas. Siap. Jadi kita langsung menuju ke pertanyaan aja. Jadi saya ingin bertanya Bapak, kalau bicara tentang ASN berakhlak, apa nilai tersebut bagi Bapak pribadi? ASN berakhlak itu dikampanyekan di ASN beberapa tahun lalu sebagai core value ASN. Bagaimana bangsa ini membutuhkan sosok aparatur sipil negara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu, dari 7 nilai berakhlak, kira-kira nilai mana yang paling sering diterapkan dalam keseharian di lapangan? Yang paling sering diterapkan kita itu kolaboratif ya, karena bagusnya di Indonesia ini tradisi gotong royong. Misalnya kita rescue di luar negeri, belum tentu segotong royongnya orang Indonesia. Jadi kita bekerja di lapangan gak hanya sendiri, ada instansi begitu TNI Polri, kemudian potensi relawan, kemudian organisasi masyarakat dan juga warga sekitar terkadang ikut membantu dalam kegiatan. Berarti nilai kolaboratif yang paling sering Kolaboratif. diterapkan. Itu berarti kita tuh kerja emang tidak bisa sendiri Bapak. Tidak bisa sendiri. Oke, next pertanyaan selanjutnya yaitu, saat menghadapi kondisi darurat operasi SAR, bagaimana nilai berakhlak membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Bapak? Kita di ASN selalu mengasah skill ya, makanya kita digaungkan di ASN berakhlak itu ada nilai kompeten, yaitu bagaimana kita kompeten dalam bekerja, cepat mengambil keputusan. Kalau kita tidak kompeten di lapangan yang notabene kita harus bekerja yang cepat, kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, itu berarti tidak kompeten. Maka dari itu ASN harus kompeten. Ya, kita melaksanakan kalau rutin itu pembelajaran materi kelas, kemudian kebugaran fisik juga itu termasuk dari bagian dari kompeten, dan juga pemeliharaan alat. Nah, itu kompeten secara diri dan juga alatnya pun siap. Mungkin kita siap secara diri kompeten, tapi alatnya tidak siap ya tidak akan bisa melayani masyarakat. Oke, next pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau boleh berbagi Bapak, adakah pengalaman paling berkesan yang menurut Bapak sangat mencerminkan nilai berakhlak? Pengalaman berkesan ya, menurut saya berkesan semua sih, karena kita harus harmonis dalam artian namanya kita bekerja di lapangan itu tidak sendiri. Ada senior saya, kemudian ada rekan-rekan dari potensi SAR. Kalau kita tidak harmonis, kita tidak klop, tidak satu jalan, itu ya tidak akan kita mencapai keberhasilan operasional tidak akan tercapai. Jadi ya semuanya berkesan karena ada nilai harmonis di dalam pekerjaan kita. Berarti saling mendukung ya. Saling mendukung. Luar biasa sekali pengalaman dan inspirasi yang sudah diberikan kepada Bapak ini. Sebelum kita tutup,
ada pesan singkat yang ingin Bapak sampaikan untuk rekan-rekan ASN akan terus menghidupkan nilai-nilai berakhlak? Pesan dan kesan untuk bisa jadi ASN yang berakhlak itu tidak mudah, namun tidak bisa kita lupakan dalam artian ini kan tidak ada tuntutan, tapi tetap meskipun itu tidak ada tuntutan, tapi ini sebagai nilai kita, core value ASN, bagaimana masyarakat, ya kita ini sebagai pelayan masyarakat, bagaimana yang sesuai dengan yang masyarakat mau seperti apa, itu kita terapkan sekecil apapun itu nilainya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga cerita hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menanamkan nilai berakhlak dalam bekerja melayani masyarakat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.